Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama, ceritakan tentang diri antum. Bismillah. Nama Ana Ahmad Sakofik, ya. Ana lahir 30 Maret 2002 di Tegal, Jawa Tengah. Dan Ana sekarang tinggal di Bogor, Jawa Barat. Ana alumni dari Ponpes Islamic Center Binbas Yogyakarta, dan sekarang Ana alhamdulillah kuliah di Lipia Jakarta. Dan hobi Ana yang pertama badminton, dan yang kedua traveling atau mendaki. Dan selain itu Ana sangat atau menyukai dunia pendidikan, terutama pendidikan tahsin atau mengajar dalam tahsin, ya. Tahsin karena dari dulu atau dari kecil Ana sudah dididik pertama kali guru ngaji adalah tajwid dari zaman SD. Kurang lebih begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa antum ingin jadi pengajar di tahsin online ini? Motivasinya apa? Silakan. Motivasi Ana pengen mengajar di tahsin online ini, ya, karena Ana ingin lebih berkontribusi dalam mendidik generasi-generasi muslimin atau generasi kaum muslimin, agar mereka seenggaknya atau agar mereka ya lebih cinta kepada Al-Quran daripada buku-buku yang lainnya. Dan Ana ingin lebih banyak memotivasi kaum muslimin, terutama anak-anak dari kaum muslimin yang sekarang sudah sangat jauh lah keluarnya dari hobi-hobinya itu keluar dari syariat Islam. Dan Ana ingin mendekatkan. Selain online, Ana juga ngajar offline di sini atau ngajar tahsin di SMP Al-Abbas Bekasi, dan Ana juga pengen mengajar online agar lebih bisa memotivasi atau mengenalkan Al-Quran pada kaum muslimin di luar sana. Oke. Ini kalau sudah bilang sudah ya, Zat? Gimana? Kalau sudah bilang sudah. Oh iya, sudah, Ustaz. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dan kelemahan antum? Silakan. Kelebihan Ana, insya Allah Ana bisa mengajar makharijul huruf secara secara baik dan benar, dan mengajar sifat-sifat huruf. Dan mungkin kelebihan Ana satu lainnya adalah istiqomah, mungkin. Tapi bukan kelebihan. Ingin bekerja lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Adapun kelemahan Ana, terkadang di hari-hari atau di hari-hari mungkin pas mengajar kadang ada rasa futur, dan menurut Ana itu maklum untuk atau itulah lumrah untuk manusia. Manusia nggak mungkin semangat terus. Ya mungkin Ana agak terkadang hari-hari Anda mengajar kadang ada rasa futur, dan itu kelemahan Ana, Ustaz. Sudah. Ya, udah. Ya. Halo, Ustaz. Ya, sudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kami harus menerima antum
dari sebagai pengajar dari sekian banyak calon pengajar lain yang mendaftar. Silakan. Nah, kenapa antum harus memilih Ana dari segi atau dari sekian banyak yang mendaftar? Mungkin menurut Ana, insya Allah Ana lebih berkompeten dalam mengajar tahsin dan lebih supel kepada peserta didik dan lebih friendly lah insya Allah dalam segi mengajar, karena itu sudah Ana alami pas ketika Ana mengabdi di ponpes Ana dulu. Ponpes Ana dulu ketika Ana musyrif, alhamdulillah Ana menjadi musyrif terbaik pada angkatan Ana ketika itu. Dan Ana qadarullah mengajar tahsin dan pengampu tahfidz juga, dan nahwu dan sorof. 4 yang Ana emban ketika Ana musyrif kemarin. Nah, sudah Ustaz. Oke. Nah, selanjutnya komitmen apa yang akan antum berikan untuk mengembangkan program ini ke depannya? Silakan. Komitmen. Nah, Ustaz. Komitmen ya. Ya. Insya Allah Ana komitmen dalam memajukan atau memajukan program ini selanjutnya. Insya Allah Ta'ala akan mengajar dengan cara sedemikian rupa atau mengajar dengan awal pertama kali masuk, Ana akan berikan mereka motivasi agar mereka senantiasa atau seenggaknya mereka nggak futur ketika belajar sama Ana, walaupun seminggu atau sepekan dikasih cuman 3 sesi, tapi Ana bikin mereka agar nggak futur, agar nggak jenuh ketika belajar. Dan Ana insya Allah memberikan mereka motivasi dalam belajar Al-Quran, karena semua manusia mesti mempunyai sifat futur, dan ini adalah tugas dari seorang muallim, dari seorang guru untuk memberikan tasjih, semangat kepada peserta didiknya agar mereka tidak futur. Dan insya Allah Ta'ala Ana insya Allah akan mempromosikan atau sekedar memperkenalkan Binaku ini di Instagram atau di kalangan teman-teman Ana yang belum bisa baca Al-Quran. Dan dia memiliki waktu yang sempit sehingga dia tidak bisa belajar di masjid. Maka dengan Binaku ini insya Allah mereka bisa belajar walaupun dengan sistem online. Nah, Ustaz. Sudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bisakah antum bekerja sebagai tim dan bekerja di bawah tekanan? Ya, karena tentu saja nanti misalnya akan ada peraturan-peraturan khusus buat pengajar, misalnya seperti laporan mingguan atau ya misalnya kita ada kumpul bulanan. Ya, silakan. Nah, insya Allah Ana siap bekerja di bawah tekanan di Binaku ini, Binaku Academy. Insya Allah Ana udah siap mengajar atau bekerja dengan tekanan. Dan untuk laporan bulanan atau tekanan, insya Allah Ana siap. Sudah, Ustaz. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana sikap antum dalam menghadapi kritik? Ya, karena tentu saja kita tahu bahwa kebanyakan orang tuh tidak suka untuk dikritik pada asalnya. Tapi kalau antum sendiri bagaimana? Misalnya nanti ada murid antum yang mengkritik antum, misalnya cara mengajar antum atau misalnya antum nggak disiplin gitu ya, kayak susah dihubungi gitu, misalnya terus dikritik sama murid antum atau ada kritikan dari kami sendiri, silakan. Insya Allah sikap Ana dalam mengambil kritikan atau dalam menyikapi kritik dari manusia, dari orang lain,
Ana terbuka dalam kritik asal kritikan itu bersifat membangun dan bahkan Ana terkadang di sesi belajar Ana kadang membuka ilqa maftuh gitu loh, ke siapa tahu ada yang mempunyai kritikan. Yang penting kritikan itu membangun dan harus dia ngeritik Ana berarti dia harus ngomongnya sama Ana gitu, bukan ngomong ke orang lain maksudnya gitu. Jangan ngomong di belakang. Dan ketiga, harus kritiknya apa namanya, tidak di kalangan umum maksudnya gitu, tidak di jamaah atau japri lah, japri istilahnya begitu. Jadi pribadi Ana langsung antum begini 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 dan insya Allah Ana akan memperbaiki sikap Ana yang kurang tersebut. Baik Ustaz, sudah. Oke, tentu saja beberapa pertanyaan yang ajukan selesai interview kali ini. Kemudian terakhir, Ana ingin menekankan beberapa penekanan ya. Antum udah masuk grup Telegram ya? Udah. Oke. Cuman belum mana sempat baca-baca yang sebelumnya. Ya, nanti habis ini dibaca. Sudah jelaskan beberapa hal. Oke, jadi di grup Telegram ini adalah beberapa hal ya, beberapa info-info yang tidak Ana sebutkan di video. Ya, jadi Ana taruhnya di sini, begitu. Kemudian di Telegram ini juga berisi info-info lama ya, karena kita sudah berjalan lama, sudah 1,5 tahun lebih. Jadi supaya pengajar baru itu, ustadz baru itu bisa melihat info-info lama yang masih relevan sampai sekarang, gitu, yang masih berlaku sampai sekarang. Nah, di sini misalnya ada buku panduan tajwid dan makhrajul huruf yang menjadi modul kita ya, wajib pakai ini. Nah, kalau antum mau pakai modul lain nggak apa-apa, tapi harus selesai dulu. Ya, ini harus antum selesaikan dulu, gitu. Ini yang Quran, ya, yang sudah Quran, yang masih Iqra ya, pakainya Iqra begitu. Nanti antum tinggal download sini, download semuanya ya. Jadi tinggal di download aja. Kemudian ya ini ada info-info, silakan antum baca sendiri, tidak perlu Anda jelaskan. Saya ini kayak tips-tips mengajar, silakan dibaca ya, supaya tidak ada info yang terlewat. Biar antum tidak tanya-tanya terus. Info itu kan sebenarnya sudah lengkap, harusnya sudah lengkap. Ya nggak apa-apa bertanya, yang penting jangan tanya pertanyaan yang memang sudah ada infonya gitu. Nah makanya kami mewajibkan membaca semua info di sini. Kemudian ini tentang laporan mingguan. Silakan dibaca. Mungkin Anda jelaskan singkat ya. Laporan mingguan ini wajib ya, 1 kali sepekan ya. 1 kali sepekan tuh wajib ada 1 kali laporan mingguan. Jadi setiap 7 hari harus ada laporan mingguan. Entah dikumpulkannya di hari akhirnya atau hari ke-7-nya seperti itu. Ya tergantung atau mulai ngajar tanggal berapa. Ya. Atau mulai ngajar tanggal berapa. Nanti hari ke-7-nya itu baru antum submit laporan gitu. Antum kirim laporannya. Jadi laporannya harus wajib dalam 30 hari atau 1 bulan. Harus ada 4 kali. Dalam 7 hari harus ada 1 kali gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya misalnya skemanya. Misalnya antum mulai ngajar tanggal 2, berarti laporannya tanggal 8. 2 sampai 8 gitu. Laporan yang dilaporkan KBM-nya. Begitu. Dan ini salah selesai tanggal 9 sampai 15, kemudian 16 sampai 22 begitu. 16 sampai 22 sampai 28. Dan seterusnya. Gitu. Ini tidak boleh kosong. Ya. Harus ada laporannya. Misalnya antum nggak ngajar pun, misalnya antum izin gitu ya, izin seminggu, boleh-boleh aja, tapi ya tentu saja minggu setelahnya harus diganti gitu ya, atau 2 minggu setelahnya, atau dirapel atau gimana di minggu setelahnya. Tapi intinya kalau antum izin atau murid antum yang izin, nah antum tuh tetap submit laporan mingguan.
Oke, antum tetap submit mengumpulkan laporan beban. Mengumpulkannya gimana? Ya tinggal ditulis saja keterangan murid siapa, izin gitu aja. Gitu. Ya nggak apa-apa, izin semua gitu ya nggak apa-apa. Ya kan memang minggu itu izin gitu. Antum atau murid antum. Ustaz, Jadi Afwan, Ustaz. kemudian ini ya Kalau misalkan dari Ana yang izin gitu kan, izinnya ke antum apa gimana? Ke Japri antum atau lewat grup apa? dia ada bagian HRD-nya. Oh, Anak bagian kan HRD. anak kan sebenarnya nggak ngurus antum nih. Anak itu ngurusnya pendaftaran. Anak ngurusnya bagian marketing lah istilahnya. Jadi ya anak cuma bantu HRD-nya. Nanti antum dicat lah sama bagian HRD. Oke, ya dia gitu kalau izin ya. Yang misalnya kayak gini ditulis izin seperti itu. Ini contohnya ditulis izin. Nggak apa-apa, yang penting jujur gitu. Yang penting dalam sebulan itu harus diselesaikan 12 kali sesi. Gitu. Tidak bisa ditambah-tambah lagi, tambah 40 hari misalnya. Itu tidak boleh. Ya izin siapa? Izin pengajar atau izin muridnya. Untuk link pengumpulannya nanti di deskripsi grup WA. Ya, antum cek aja. Begitu ya. Kalau udah mulai ngajar maksudnya. Kalau udah mulai ngajar, udah hari ke-7. Nah, untuk silakan submit. Jadi patokannya tanggal ya, bukan sesi begitu. Patokannya tanggal, ingat ya. Patokannya tanggal. Jadi dalam sebulan atau 30 hari atau ya 28 hari lah. Harus ada 4 kali antum submit laporan mingguan dan tidak boleh kosong. Tidak boleh tidak boleh. Saya antum laporan tanggal 2 sampai 8. Kemudian enggak, misalnya gini. Misalnya antum ngajar lusa. Misalnya mulai ngajar lusa 18. 18 berarti antum laporan 18 sampai 26. Nah, antum jangan sampai bolong itu 27 28 enggak antum laporkan. Itu tetap dilaporkan ya, maksudnya. Walaupun tadi Anda bilang walaupun antum enggak ngajar, itu tetap dilaporkan. Begitu. Jadi 27 sampai kalau Februari itu sampai 28 ya. Berarti sampai tanggal 5 lah. Berarti Ya, laporannya kami ngelapornya per hari gitu. Harian. per minggu, Misalkan per minggu. minggu nih. Per Satu minggu kali maksudnya ntar yang kirim, dilapor. satu kali kirim per minggu. Ini langsung 7 hari, direkap oke. kayak gini. Saya Bu Rina, Oh, sesi 1, sesi kedua, begitu. oh ya Ya, siap. pekan 1. Ini maksudnya yang ini sebenarnya yang tadi tanggal 2 sampai 8. Ini pekan 1 maksudnya 2 sampai 8 ini. Nah, ini Bu Rina 2 sesi. Ya nggak apa-apa, cuma 2 sesi kan. Ya misalnya tanggal 9 sampai 15-nya 4 sesi begitu. Ya nggak apa-apa. Begitu. Jadi langsung direkap seminggu gitu. Bukan per hari laporannya. Jadi begini ya. Ya ini contohnya gitu. Oke. Ya, nanti antum baca sendiri di sini. Ini ada contohnya juga. Kalau antum mau nyontek, tapi ya nggak wajib kayak gini sih. Maksudnya ini cuma contoh aja biar ada gambaran antum gitu. Oke, mungkin seperti itu aja untuk laporan bulan. Silakan nanti dibaca lagi gitu untuk detailnya. Kemudian Ana jelaskan tentang prosedur resign ya. Yang pertama memberitahu kapan mau resign minimal sebulan sebelum resign dengan memastikan tanggal. Jadi misalnya gini, kontrak mengajar antum kan 3 bulan. Nah, misalnya antum tadi, misal kayak tadi, antum mulai ngajar lusa 18. Jadi Februari, Maret, April, 18 Mei berarti ya. Ya hitung aja kayak gitu. Misalnya antum antum udah selesai 3 bulan mau resign, ya silahkan. Tapi kalau mau lanjut ya silahkan juga. Insya Allah welcome kita. Kalau antum mau lanjut. Tapi kalau memang antum mau resign gitu ya kesibukan apa gitu. Terus silakan kabari ke kami. Kabarinya kapan? Sebulan sebelum resign. Jadi seperti contoh tadi, resign tanggal 15 Mei, berarti beritahunya kapan? Beritahunya 18 April lah. Itu paling lambat ya. Paling lambat sebulan gitu. Paling lambat sebulan. 18 Aprilnya sudah antum kabari.
gitu. Ya ngabari lah apa ya, nggak usah surat-suratan, maksudnya ngabarinya nanti tinggal jawab aja apa saat anak persen tanggal segini karena ini gitu. Ya tinggal cuman biar kita tahu gitu aja. Cuman biar kita tahu. Supaya apa? Supaya kita juga bisa persiapan gitu ya. Bisa persiapan karena tentu saja program kita masih lanjut ya, meskipun atau resign, program kita masih lanjut. Ya, tentu saja kita harus mencari pengajar pengganti ya yang bisa menggantikan antum gitu. Jadi ya itu kita beri waktu lah apa antum beri kita waktu lah istilahnya gitu. Kan rekrut pengajar kan nggak bisa 1-2 hari kan. Ya kayak antum gini, antum kirim CV, terus kita seleksi, terus kita balas CV antum untuk konfirmasi, chat, tes, dan apalagi ya banyak gitu kan, tuh nggak bisa 1-2 hari kan. Interview kayak gini gitu kan, nggak bisa sehari 2 hari. Jadi nggak bisa misalnya antum ngabari mau resign saat anda mau resign kapan besok gitu ya nggak bisa. Itu namanya antum nggak tanggung jawab gitu. Itu namanya antum lari dari tanggung jawab gitu ya. Nggak bisa apa namanya, nggak bisa kalau mendadak gitu nggak bisa, karena itu tanggung jawab antum gitu, sebagai pengajar dari murid-murid antum sendiri gitu. Oke, paham ya Ustaz untuk poin pertama? Halo Ustaz. Ustaz Ahmad. Halo. Nah, nah. Paham untuk poin pertama? Paham, Oke. paham. Untuk poin kedua, jangan beritahu komitmennya aja H-1 resign ya. Beda antara memberitahu kami dan memberitahu ke murid antum ya. Memberitahu kami cepat-cepatnya, kalau memberitahu ke murid selambat-lambatnya gitu. Jadi supaya apa? Ini supaya tidak ada miskomunikasi antara pengajar dan murid. Biasanya murid itu miskomunikasi ya. Dikiranya kalau pengajar resign programnya sudah selesai, padahal kan enggak. Kita masih lanjut terus insya Allah. Bahkan kita Ramadan pun besok masih ada KBM ya kecuali Idul Fitri ya itu nanti lah detailnya. Tapi intinya kita Ramadan pun masih ada KBM seperti itu. Oke, paham ya untuk poin kedua. Jadi misal contoh tadi berarti ya tanggal 17 Mei-nya atau ya hari hanya lah nggak apa-apa. Intinya jangan cepat-cepat gitu. Kalau beritahu kita cepat-cepat gitu. Minimal sebulan. Ya untuk poin-poin lainnya untuk bisa baca sendiri. Kemudian ini estimasi atau proyeksi durasi penyelesaian materi. Ini perlu antum ketahui ya. Perlu antum ketahui supaya nanti kalau murid antum tanya antum, Ustaz berapa bulan saya harus belajar di sini, dan antum bisa jawab. Gitu. Dan antum juga ada gambaran nantinya. Ini survei bukan ngasal ya kita, ini dari alumni. Ya data dari alumni rata-rata segini gitu. Ya emang beda-beda setiap individu tapi rata-rata segini gitu. Misalnya yang mulai dari 0 itu 3-5 bulan untuk menyelesaikan Iqra 6. Begitu. Misalnya ini ya. Mulainya dari Iqra 4 atau Iqra 5 ya. Ini kebanyakan murid kita. Mulainya dari sini. Keempat atau Iqra 5 itu selesainya sekitar 1-2 bulan. Kemudian ya menyelesaikan modul yang tadi itu yang di atas wall itu ya bab tajwid kan udah 40 halaman, itu selesainya sekitar 1-2 bulanan gitu, paling cepat 1 bulan lah, paling lambat 2 bulan. Dan ada 2 materi itu 40 halaman 40. Nah itu materi makhrajul huruf ya, selesainya juga 1 bulan atau 2 bulan begitu. Oke, dan ya dan bisa antum total sendiri gitu. Misalnya dari 0 berarti itu 9 bulan lah gitu.
paling lama. 6 sampai 9 bulan. Jadi kalau 5 atau 4 berarti sekitar 3 sampai 6 bulan. Gitu. Kalau yang dari menengah, program menengah, ya ini juga banyak yang mulai dari sini. Nah, sekitar 2 sampai 4 bulan. Begitu. Itu sudah selesai materi atau modul. Dan insya Allah kalau ada selesai materi modul ya sudah lancar gitu. Karena kita sistemnya kalau belum lancar nggak bisa lanjut, kalau belum lulus belum bisa lanjut ke materi selanjutnya, atau belum bisa ke saya dia ke 5 tapi belum lancar ke 5-nya, ya harus ngulang lagi ke 5-nya gitu, baik ke 6-nya. Oke, ya mungkin itu saja. Nanti info lain atau baca saja biar apa, biar tidak ada salah info atau antum kelewatan info apa gitu. Jadi kita mohon untuk dibaca semua, ya dibaca semua tanpa terkecuali gitu, supaya tidak ada salah info atau misalnya atau nanti tanya lagi padahal kan sudah kita jelaskan di sini atau di video begitu ya. Kemarin kan kita minta ringkasan video itu ya, itu sebenarnya cuma buat mastiin aja antum tuh sudah nonton dari awal sampai akhir apa enggak. Kan kalau itu kan ada 50 menit ya lebih. Kalau antum cuma nonton 30 menit itu infonya nggak akan lengkap gitu. Nanti takutnya ketika antum dapat info cuma setengah-setengah, nanti ketika di pertengahan dan antum bingung sendiri gitu. Nanti ada info-info yang salah ya, yang repot kita dan antum gitu sebagai penyelenggara. Nanti harus jelasin lagi, harus apa lagi lah gitu, repot gitu. Jadi jangan menyusahkan orang lain gitu, dan jangan menyusahkan orang lain ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian penekanan lagi untuk mukafaah kita wajib membuka rekening muamalat ya. Silakan antum buat minggu ini atau antum udah punya? Kita belum punya, Set. Muamalat ya. Silakan dibuat ya, silakan membuka rekening muamalat di minggu ini karena kita sistemnya penggajian itu di awal gitu ya. Ketika mulai transfer langsung kita transfer ke antum gitu. Jadi kalau mulainya minggu ini kan berarti otomatis juga minggu ini gitu. Nah, kalau ini masih ada Kamis sama Jumat ya. Kalau bisa besok atau hari Kamis atau hari Jumat untuk membuka rekening muamalat gitu. Kemudian Anda harapkan antum untuk fast respon ya. Karena kenapa? Karena ya antum kerjanya online gitu. Ya antum harus tahu diri. Antum kerjanya online, ya harus aktif di online gitu istilahnya. Harus aktif di online. Kalau antum kerjanya offline ya nggak punya WA pun nggak apa-apa gitu, tinggal anak datangi gitu siapa. Tapi kan nggak mungkin gitu ya kalau anak misalnya antum di mana misalnya di Bogor. Bogor. Kayak di Bogor kan nggak mungkin kan anak dari Pati Jawa Tengah terus ke Bogor gitu misalnya buat ngingetin antum atau apalah. Ya anak ngingetinnya gimana? Ngingetinnya lewat chat WA. Jadi dimohon untuk ya aktif di WA gitulah minimal. Ya sebagai konsekuensi antum sudah ya menjadi pengajar online gitu. Ya konsekuensinya harus kayak gitu. Intinya seperti itu. Ya mungkin kemudian terakhir Ana mau nasihatkan diri Ana dan antum sebagai mukhatab Ana, karena Ana masih ngajar juga ya. Mungkin nasihat ini buat Ana juga. Antum sudah diterima sebagai pengajar ya, saja tidak boleh santai-santai lagi gitu ya. Kalau misalnya antum masih mau santai-santai, masih mau liburan atau apalah, jangan kerja gitu istilahnya, jangan jadi pengajar di sini gitu ya. Masih bisa santai serah, tapi ininya maksudnya jangan abaikan amanah yang telah diberikan pada antum gitu. Apalagi antum kan sendiri yang mengambil amanah ini istilahnya begitu.
mesti yang ambil, antum berarti harus siap untuk bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Ya, antum lebih paham lah dari antum tentang amanah. Antum juga sudah dewasa. Tentu saja sudah tahu tentang amanah ini. Kemudian tips dari Ana, ya kalau melakukan suatu atau ya melakukan apapun ibadah, pekerjaan dan lain-lain itu kerjakan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Seberat-berat pekerjaan akan apa namanya ringan, terasa ringan apabila antum sepenuh hati mengerjakannya dengan sepenuh hati dan ikhlas. Gitu. Ya sebaliknya, seringan-ringan pekerjaan akan jadi berat apabila tadi antum tidak kerjakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya, misalnya kayak di tasen online ini, kita kan hanya part time saja kan kerjanya. Paling ya kalau antum handle-nya 5 murid, berarti paling paling ngajarnya 1 jam gitu ya sehari, atau 2 3 kali lah sehari gitu. Ya sudah Ana beberkan gambaran jadwalnya di video. Antum tahu sendiri. Jadi yang nggak kayak ngajar yang pagi sampai sore gitu ya, pagi sampai siang gitu kan enggak. Jadi hanya part time saja gitu, bukan full time. Itu kan termasuk pekerjaan yang ringan ya, apalagi online gitu. Antum tinggal santai di rumah atau di kosan antum, duduk di sofa di mana ya sambil ngajar gitu kan. Tergolong santai lah gitu istilahnya. Tapi tadi kalau niat antum salah gitu ya. Kalau niat antum salah waliyadzubillah, misalnya tadi karena kan tadi tanya motivasi ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan apa yang antum ucapkan ya, itu nanti antum akan susah sendiri. Itu pekerjaan ini akan terasa berat ya, padahal sejatinya ringan. Begitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya maaf apabila salah kata. Oh ya, kemudian antum mau handle berapa menit? Mau catat dulu. Kalau 5 dulu Ustaz. Dulu ya. Oh ya, kesibukan antum apa saja? Karena lupa. Katanya antum udah ngajar. Sebenarnya iya ngajar, tapi setiap hari Sabtu doang. Satu Sabtu aja. pagi. Satu saja. Nah, Sabtu. Oh iya. Kemudian apa lagi sibukannya? Kuliah. Ya, kuliah paling sampai jam 12 lah. Zuhur. Kuliah apa Terus ini? sisanya Kuliah di mana? gimana? Kuliah di mana? Masih online di Lipia, Jakarta. Oh, Idat apa syariah? Masih idat, Ustaz. Oh, Idat. Tahun ini? Atau udah 2 tahun? Udah Udah setahun? setahun. Oh, udah setahun. Oke. Ya Panggilan antum siapa? sisanya apa? Anda panggil siapa? Ustaz Ahmad atau Ustaz Sakov? Atau siapa? Ahmad aja, Ustaz. Ahmad. Ustaz Ahmad. Hmm. Hmm. Oke. Pak Hajar tadi berarti ngajar pagi nggak bisa ya pasti ya? Pagi sampai jam 12 nggak bisa ya? Kalau ngajar jam segitu. Gimana, Ustaz? Putus-putus tadi. Kalau ngajar pagi nggak bisa kan berarti? Enggak. Kayaknya nggak bisa. Kecuali hari Ahad. Oke. Berarti antum bisa ngajar di tasin online ini kapan saja? Siang dan malam, insya Allah. Siang Yang dan malam ya. malam. Oke. Kalau sore ada kegiatan? Kalau sore Yang biasanya itu bantu orang tua. sore kenapa? Bantu-bantu orang tua Oh, karena masih di rumah oh, lah. Oh iya iya. sama orang. Nah, Kalau siang nggak mau istirahat? ya siang bisa lah sesi sampai 1 atau 2 sesi itu sejam bisa. Oke oke. Saya mungkin ya kemudian tips dari Ana juga Pak, bedakan
kehidupan online antum dengan kehidupan offline. Maksudnya nanti kan antum masih di rumah, ya antum beritahukan lah pada orang-orang sekitar rumah itu, misalnya pada orang tua lah, minimal Umi atau Abi, anak sudah jadi pengajar, anak ngajar jam segini gitu. Biar apa? Biar orang di sekitar antum tuh tahu, antum tuh ada acara jam segitu gitu. Antum ada acara. Itu kan ngajar itu kan apa, atau online itu kan sebenarnya sama aja kayak offline. Sama aja kayak offline. Iya. Misalnya antum ngajar offline nih di SD mana itu. Tiba antum dipanggil untuk apa gitu kan. Ya kan antum lagi ngajar kan. Maksudnya antum ngajar offline atau online pun itu ya dia nggak bisa diganggu gitu, nggak bisa diganggu. Jadi antum harus lebih tahu lah. Kalau cuma di depan antum HP kan, ya orang mungkin lihat dari jauh nggak tahu kalau antum lagi ada acara. Gitu. Jadi pisahkan antara kehidupan offline dan online. Jadi harus diberitahu ke orang-orang sekitar. Itu mungkin tips dari anak. Nah ada jam ngajar dari jam segini. Gitu. Biar nanti misalnya nggak dipanggil gitu atau nggak di apa, biar nggak diganggu seperti itu. Biar fokus. Oke, mungkin itu saja dari Ana. Ada pertanyaan? Mumpung ada Ana. Kalau misalkan ada nggak kejadian peserta didiknya itu kayak alfa tapi bukan izin, jadi goib bukan izin. Ya ada. Ada nggak Ustaz? Ada. Nggak ada ya? Berarti Ya, kalau gitu pasti ada. misalkan peserta didik izin nih, kita tanyain gitu, mau diganti kapan gitu sesinya, Ya, gitu Ustaz. ya seperti itu. Ya, seperti itu. Yang penting menggantinya masih di bulan yang sama. Seperti itu. Jadi kita sistemnya kalau belum 12 kali sesi sebulan dalam 30 hari ya. Dalam 30 hari itu hangus. Mau nggak mau harus hangus. Karena kita sistemnya kayak sekolahan. Sekolah kan nggak bisa antum ulang gitu kan. Nggak bisa diulang. Ya antum bayar SPP Januari ya. Misalnya antum sakit pun atau antum izin pun ya nggak bisa diulang gitu kan Januarinya, apa pelajaran yang Januarinya itu. Ya kan? Jadi tetap istilahnya seperti itu. Ya kalau mau lanjut berarti ya bayar lagi gitu. Kalau mau lanjut ya bayar lagi. Apa istilahnya? Tapi tetap nggak bisa misalnya bulan pertama 6 kali sesi. Udah nih udah 30 hari berarti kan hangus. Nah nggak bisa misalnya dia lanjut bulan kedua. Nggak bisa bulan kedua itu 18 kali sesi nggak bisa. Tetap 12 kali sesi. Ya mau nggak mau tetap 12 kali sesi. Jadi izin nggak apa-apa. Misalnya izin 2 minggu gitu. Izin 2 minggu. Ya nggak apa-apa. Yang penting di 2 minggu sisa itu harus dirapel. Misalnya 1 jam berarti kan dianggap 2 sesi. Seperti itu. Jadi harus dirapel atau gimana lah. Pokoknya caranya supaya 2 minggu itu bisa 12 kali sesi gitu. Kayak begitu. Karena kasihan pengajarnya juga kalau misalnya nggak hangus. Ya. Oke, gitu aja. Misalnya tuh bilang nggak usah anak nggak apa-apa kok apa gini. Ya jangan. Kita harus profesional juga. Peraturan tetap peraturan gitu. Nggak bisa pakai perasaan istilahnya. Kalau kerja itu ya pakainya profesionalitas, pakai logika lah istilahnya. Jangan pakai perasaan kalau kerja. Gitu. Oke, begitu saja. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin cukup. Oke, cukup ya. Oke, ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau dia mohon maaf. Kalau dia bertanya lagi kita tutup dengan dua familiar sebenarnya bin cash antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam.